Saya ucapkan salam untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh menolong kita sampai hari ini. Kita ada di tempat ini karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau mulai ibadah kita. Saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala kita sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Dia Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dia adalah Allah kita yang esa. Dia selalu bekerja dalam setiap hidup kita, menolong kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Dia, kita agungkan namanya, sebab Dia layak menerima hormat dan pujian. Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh isi dunia, berkuasa atas setiap hidup kami Tuhan. Kami mau agungkan Engkau. Mari Bapak Ibu katakan, Father, we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. Jesus, oh, we love you. We worship and adore you. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you. Spirit, we love you. We worship you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Mari puji Dia, mari agungkan Dia, katakan glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Senang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selama
syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan glorify thy name. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah, saudara semua, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kita naikkan pujian pengagungan kita, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang mulia, yang terus-menerus menyertai kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami, namun sebelumnya kami mau datang kepada Tuhan, mengaku setiap dosa kami. Kami tahu Tuhan, di dalam sepekan yang kami jalani, dalam hidup kami banyak melakukan kesalahan. Di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam tingkah laku kami, perkataan kami mohon ampun Tuhan kepada Tuhan. Engkau Allah yang setia dan adil, Engkau sanggup memulihkan, mengampuni, menyucikan setiap kami, melayakkan kami Bapa, kami yang datang dengan segenap hati kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya pengampunan itu telah tersedia bagi kami dan kami siap untuk melanjutkan ibadah kami. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, bila urapan Tuhan turun atas setiap kami boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, dia adalah kebenaran. Mari kita pegang kebenaran itu. Sebab dia satu-satunya yang senantiasa memegang hidup kita, mengendalikan setiap hidup kita. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa di dalam Dia, hidup kita tidak akan sama. Kita selalu diubahkan dan dipulihkan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Engkau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Pagi ini mari kita terima sukacita dari surga. Itulah kekuatan bagi setiap jiwa kita. Itulah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai
surganya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya kan penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga, sukacita surganya kan penuhiku. Sukacita surganya kan penuhiku. Sukacita surganya kan penuhiku. Amin. Tetap dalam kondisi berdiri, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama. 3, 2, iya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Kepada kaum wanita Ki Aji Mursari saya persilahkan. hadapannya dengan sorak-sorai.
bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah dengan lagu yang gembira dan nyanyikanlah pujian. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk nama Tuhan, berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu. Luar biasa ibu-ibu GIA Jemur Sari, tetap semangat untuk memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Yesus Kau Kebenaran. Selama kami hidup Tuhan, biarlah hidup kami terus selaras dengan firman-Mu, terus selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu. Katakan Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau Kebenaran. Dengan iman katakan yang
menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau boleh memberkati kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Semuanya bukan karena hebatnya kami, semuanya bukan karena kuatnya kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, boleh memampukan kami, dan memberikan kepada kami petunjuk yang benar, sehingga kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak senang mengganggu kami dengan berbagai macam cara. Untuk itu kami sehati, kami sepikir, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Jauhkan daripada kami. Dan biarlah kuasa Allah, urapan Allah turun atas kami semuanya. Sehingga lewat firman-Mu kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Engkau yang mengambil alih dan Engkau yang berdaulat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, semuanya sudah duduk ya. Salam. Ya, supaya tidak mengantuk, mari kita tos ke kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Supaya menjauhi ngantuk ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan ini, dan lebih berbahagia lagi jikalau kita mau merenungkan firman Tuhan ini dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Judul khotbah pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja, yaitu menarik mana? Pengalaman rohani atau kebenaran Alkitab? Saya ulangi, menarik mana? Pengalaman rohani atau kebenaran Alkitab? Coba bagian yang kanan saya, menurut pendapatnya, kira-kira mana? Di bagian kanan saya, mungkin ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Menarik mana? Pengalaman rohani atau kebenaran Alkitab? Ada yang bisa menjawab? Belum bisa menjawab. Oke, bagian kiri saya, mungkin ada yang bisa menjawab? Bagian kiri saya?
semuanya pasti tahu, tapi rasanya malu untuk mengutarakannya. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang ada saat ini pernah mengalami namanya pengalaman rohani. Dan tahu juga tentang kebenaran Alkitab, sehingga pada saat ini ada di tempat ini. Baik, saya tidak akan langsung menjawab menarik mana. Kita akan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kalau kita memperhatikan, setiap orang tentu memiliki pengalaman rohaninya masing-masing di dalam kehidupannya. Ada yang ingin mendambakan bagaimana pengalaman rohaninya itu ada di dalam kehidupannya. Ada yang pergi jalan-jalan ke Yerusalem, pergi ke Mesir, ingin merasakan pengalaman rohani itu dan mengetahui bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Ada yang ketika nyanyinya menyentuh hatinya, menangis. Ada yang tiba-tiba berubah ketika di dalam penyembahan tersebut. Ketika mengalami akan hal demikian, pengalaman rohani itu bisa dikatakan itu secara emosional. Ketika pujiannya dinyanyikan dengan luar biasa, menyentuh hati. Wah, saat itu Tuhan, aku ingin menyembah Engkau, aku ingin memuliakan Engkau. Karena apa? Secara emosional menyentuh hatinya, mengalami akan hal demikian. Apakah ini salah? Tentu tidak salah. Namun, apakah dengan pengalaman rohani itu kita menyatakan bahwa saya mengalami hal demikian, itu karena saya. Itu karena tadi saya tersentuh dengan firman-Nya. Itu karena tadi saya tersentuh dengan pujian yang kata-katanya sungguh membukakan mata hati saya, membukakan pikiran saya. Bahkan ketika saya melihat yang pembawa pujiannya, wow, itu luar biasa. Sehingga saya tersentuh akan hal itu. Apakah ini yang menarik bagi kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada lain lagi. Oh, ketika mungkin waktu sakit, seharusnya tidak ada harapan lagi. Kata dokter, sudah titik terakhir berusaha. Tetapi karena pertolongan Tuhan, dia mengalami mujizat. Sehingga Tuhan masih memberikan kehidupan untuk bisa menjalani hidupnya ke depan. Tidak jadi mati tapi hidup. Itu menjadi kesaksian bagi hidupnya mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ini, terima kasih untuk nafas ini. Saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Ini semuanya pasti merasakan yang namanya pengalaman pribadi ini. Namun tentunya berbeda-beda cerita kehidupan setiap orang ketika dipanggil untuk mengenal akan Tuhan. Ketika dipanggil untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita baca di dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Namun saya akan membacakan ayat 21 bagi kita. Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Sebelum perempuan ini berdebat tentang tempat ibadah, yaitu Gunung Gerisim dan di Yerusalem. Namun Tuhan berkata kepada perempuan ini bahwa menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh berarti menyembah tidak terkait pada tempat, tidak terkait pada situasi geografis, tidak terkait pada fisik atau ritual yang ada atau formalitas yang ada. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah penyembahan yang dilakukan oleh roh manusia itu sendiri ketika dia diperbaharui oleh Tuhan. Ketika perempuan ini berinteraksi dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menerangkan kepadanya bukan berarti tempat yang membuat kamu nyaman untuk menyembah Tuhan, tetapi bagaimana hatimu yang sebenarnya menyembah kepadaku. Jadi tidak dibatasi oleh tempat, tidak juga dibatasi oleh waktu ketika kita mau menyembah kepada Tuhan. Contoh sederhana, jangan kita katakan bahwa mungkin menyembah di Gia, kita bergereja di Gia baru kita berjumpa dengan Tuhan. Di gereja lain tidak. Atau di gereja kita menyembah Tuhan, di rumah tidak. Di firman Tuhan ini katakan bahwa ketika hati kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, mengizinkan roh itu ada di dalam hidup kita, maka percayalah bahwa dimanapun kita berada, hati kita menyembah Tuhan, hati kita memuliakan Tuhan, maka itu pun juga melakukan kebenaran daripada firman Tuhan. Percuma kalau kita ada di gereja, tetapi hati kita tidak diisi dengan Roh Kudus. Hati kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Pujian yang kita naikkan hambar. Firman Tuhan yang kita dengar juga keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Cukup sampai di gereja. Tetapi ketika roh itu kita izinkan di dalam hati kita, menguasai hidup kita, berdaulat di dalam hidup kita, maka itu yang membuat kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak dilihat daripada doktrin. Sekali lagi tidak dilihat dari doktrin, tetapi kembali kepada hatimu yang siap untuk menyembah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun di dalam kehidupan kita sehari-hari ada bahayanya juga kalau kita mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Namun yang membuat bahaya itu, kebenaran itu tidak ada di dalam hati kita. Kita mengalami pengalaman rohani luar biasa, tapi kebenaran itu sendiri tidak ada di dalam hidup kita. Maka itu yang akan menyesatkan kita. Itu yang akan membuat kita kecewa. Itu yang membuat kita putus asa. Dan itu yang membuat kita mengalami kekosongan di dalam hidup kita. Ketika kekosongan itu ada di dalam hidup kita,
maka yang terjadi adalah kita menyalahkan Tuhan, bisa saja. Kita menyalahkan orang lain, bisa saja. Kita menyalahkan diri kita sendiri, bisa saja. Atau situasi yang ada. Karena apa? Yang ditonjolkan adalah pengalaman rohani. Kalau orang lain berbicara, dia sepertinya lebih tahu. Oh, saya sudah pernah membaca firman Tuhan ini, saya sudah memuji Tuhan ini, saya sudah mengalami Tuhan, mendapatkan mujizat ini, mendatangkan mujizat ini. Menyampaikan firman Tuhan juga sudah. Tetapi itu kalau semuanya hanya di mulut, semuanya hanya kita tonjolkan, hanya di kelihatan saja, maka itu tidak akan menjamin setiap kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita hancur ketika badai itu datang menimpa hidup kita. Kita tidak memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kebenaran tidak ada. Ketika bangkrut, tidak mau ke gereja lagi, menyalahkan Tuhan. Ketika sakit yang tidak sembuh-sembuh, tidak mau percaya kepada Tuhan lagi. Ketika tidak punya duit, ya udahlah, putus harapan, gak usah melayani, gak usah ke gereja dan sebagainya, memuji. Ini salah satu tanda bahwa pernah mengalami pengalaman rohani itu. Tetapi pengalaman rohani itu sendiri, dia tidak ada kebenarannya di dalam hidupnya. Kebenaran dari siapa? Kebenaran dari Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan ini, kira-kira menurut kita sendiri, apakah roh kebenaran itu ada di dalam hidup kita saat ini? Atau tidak? Diri kita sendiri yang tahu. Ada satu cerita, saya pernah melayani seseorang, dia luar biasa ketika melayani Tuhan, memimpin pujian luar biasa, menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Tetapi semua yang dilakukan itu hanyalah formalitas, supaya orang lain melihat dia rohani. Ternyata dia memakai roh lain di dalam hidupnya. Ini cerita lelucon. Kok bisa ketika memimpin pujian, menyembah dengan begitu menangisnya, menyampaikan firman Tuhan, orang lain mendengar dengan baik. Tetapi ada roh lain di dalam dirinya. Mengapa? Secara fisik ia melakukannya. Orang lain melihatnya, wow, luar biasa. Tetapi secara dalam, apa yang dia lakukan? Dia memasang susuk supaya mempengaruhi orang lain. Kalau orang lain melihat dia itu percaya. Menyembah di gunung mana itu ya, di Malang sana. Ini kan sesuatu yang aneh. Orang lain melihat, wow, bagus, luar biasa ya, secara fisik. Tetapi dalamnya dia sendiri yang tahu. Ketika dia menyampaikan itu kepada saya hanya kaget. Kok bisa ya kamu seperti itu? Ayo saatnya kita berdoa untuk melepaskan engkau daripada hal ini. Memuji Tuhan, iya, tetapi di luar sana dia menggunakan roh lain yang bukan roh daripada Tuhan, Roh Kudus itu. Apakah di antara kita seperti itu?
kita harus berhati-hati bahwa ketika kita menyembah roh yang benar, roh Yesus yang ada di dalam hidup kita, maka kita mempercayai bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran bagi hidup kita, tidak ada yang lain. Buat apa menyembah iblis kalau iblis tidak memberikan keselamatan? Buat apa menyembah roh lain kalau dia tidak memberikan surga untuk kita? Buat apa menyembah roh lain kalau dia tidak menebus dosa kita? Satu-satunya Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, dan Yesus yang menyediakan surga buat kita semuanya. Harus kita mengalami akan hal itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sekali Yesus tetap Yesus, karena kebenaran itu yang mampu menguatkan kita. Kebenaran itu mampu meluputkan kita. Kebenaran itu yang mampu menolong kehidupan kita, dan kebenaran itulah yang mampu membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ada amin? Mari kita pilih yang tepat. Jangan sampai pengalaman rohani kita mau alami, tapi berjumpa sendiri dengan kebenaran itu di dalam hidup kita tidak ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ayat 23 dan ayat 24, di sini sekali lagi sesuai judulnya, menarik mana pengalaman rohani atau kebenaran Alkitab. Dari ayat 23 sampai 24 memberikan kita jawaban bahwa itu tidak bisa terpisahkan. Semuanya harus menjadi satu, menyatu, satu kesatuan. Tidak bisa kita hanya melakukan satu saja kebenaran Alkitab, tapi pengalaman rohani kita tidak mengalaminya. Percuma. Sekali lagi, keduanya harus kita lakukan bersamaan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Roh Kudus hidup di dalam hidup saya, maka percayalah bahwa pengalaman rohani kita mengalami dalam hidup kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contoh seperti tokoh yang ada di dalam Alkitab ini, yaitu perempuan ini, dia berjumpa dengan Tuhan, baru dia bisa melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan, karena dia mengalaminya, berjumpa dengan Tuhan. Contoh tokoh yang lain lagi, Saulus adalah orang yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, membunuh. Tapi ketika dia berjalan ke Damsyik, merencanakan kejahatan lain untuk membunuh orang percaya di sana, tengah perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya yang tadinya mau membunuh orang, yang tadinya mau menghabiskan orang, ternyata sekarang berubah. Dia melakukan penginjilan, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ia temui. Contoh lain lagi, Yunus. Karena ketidaktaatan Yunus, dia melarikan diri di hadapan Tuhan. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak tahu kalau saya melarikan diri. Tetapi karena Tuhan itu baik, ketika Yunus dibuang di laut, ada ikan besar datang menelan Yunus. Karena kejahatannya Yunus dia buat, ketika sudah di dalam perut ikan, baru dia berdoa kepada Tuhan, minta ampun dan mau melaksanakan tugasnya. Mengalami dulu pengalaman rohaninya bersama Tuhan, baru dia mau melakukan kebenarannya Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami Tuhan dulu, baru melakukan akan kebenarannya Tuhan. Kalau membawa kebenaran saja tanpa mengalami, berarti kalau ibaratnya tong kosong nyaring bunyinya. Hanya berbicara saja. Saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya suka berkhotbah. Tetapi ketika saya melihat saudara saya sedang susah, tidak memiliki makanan, saya yang punya makanan banyak ini, saya malah tidak tergerak untuk memberikan makanan kepada dia. Contohnya. Berarti hanya salah satu yang melakukan. Merasa dirinya melakukan Alkitab, tapi pengalamannya untuk mempraktikkan firman Tuhan ini tidak ada. Tuhan menginginkan kita bahwa ketika kita mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus mempraktikkannya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Supaya apa? Orang lain pun juga mengetahui bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak bisa terpisahkan, hanya satu saja, semuanya. Kalau sudah tahu kebenaran itu, rohnya sudah hidup di dalam dirinya, maka harus mengalami Tuhan di dalam hidupnya untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Atau contoh lain lagi, saya tahu tentang kebenaran ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saya. Tetapi saya pribadi tidak mau ngasih tahu ke teman saya, teman kantor saya, teman sekolah saya, tidak mau kasih tahu ke teman-teman orang-orang yang saya jumpa di pasar, tidak mau kasih tahu kepada orang-orang yang mungkin tetangga saya. Ingin mengalaminya sendiri. Ini salah satu contoh. Tuhan di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran berarti ketika kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita, kita sudah mengalaminya, berarti kita harus membagikannya kepada orang lain supaya mengalami akan pengalaman rohani itu bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tidak untuk kepentingan diri kita sendiri, tidak keakuan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita berbangga. Karena kita menyembah Allah yang benar di dalam kehidupan kita. Kita menyembah Allah yang menyelamatkan kita. Dan kita menyembah Allah yang menjanjikan bagi kita bahwa ada surga yang disediakan untuk kita. Berarti ada harapan besar untuk kita semuanya. Mungkin saat ini kita hanya melakukan pengalaman rohani saja. Atau kita hanya melakukan kebenaran saja. Mari kita undang kuasa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, agar kita mampu melakukan pengalaman rohani itu bersama dengan Tuhan, karena rohnya hidup di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sesuatu yang menarik dari cerita saya ini. Sekitar 10 tahun yang lalu, ada sebuah yayasan menyatakan bahwa ingin komitmen
untuk melakukan kebenarannya Tuhan sesuai dengan Matius 28. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kelihatannya menarik melakukan amanat agung itu. Akan tetapi ketika merekrut akan hamba-hambanya yang mengambil bagian untuk mau melayani, ternyata di sebuah yayasan itu para pengerjanya tidak melaksanakan yang namanya amanat agung ini. Tetapi yang disibukkan adalah pemberdayaan. Tahu pemberdayaan itu ada yang memelihara yang namanya membuat ikan-ikan lele di satu kebun. Ada yang membuat namanya kebun sayur-sayur. Kelihatannya berpikir bahwa itu benar. Di situ juga ada gerejanya mereka. Kelihatannya benar bagi pemikiran manusia karena itu adalah menambah keuangan, dana. Tetapi karena berjalannya waktu, pengerja-pengerja yang ada, STH, MDiv, MA, menghabiskan waktu hanya untuk sibuk memelihara ikan lele, sibuk untuk memelihara kangkung, sayur, dan yang lain-lainnya. Lupa namanya menjangkau jiwa sesuai dengan amanat agung ini. Akhirnya beberapa tahun kemudian, yayasan ini tutup. Karena apa? Bukan karena Tuhan menghendaki supaya tutup, tapi karena manusianya sendiri tidak mau menjalankan amanat agungnya. Mau menjangkau jiwa untuk menempati kursi-kursi yang ada, contohnya, atau menyibukkan dengan binatang-binatang itu. Memilih yang mana? Apakah itu kebenaran atau bukan? Ketika itu, yayasan itu meminta untuk kerjasama, dari yayasan saya menolak. Karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu hanyalah contoh. Kalau kita sudah mengalami kebenarannya Tuhan, yang namanya STH, Sekolah Teologi, tujuannya menjangkau jiwa. Tujuannya melayani Tuhan. Ketika melayani Tuhan, menjangkau jiwanya. Walaupun ada waktunya tersisa, bisa digunakan untuk pemberdayaan. Karena itu juga untuk kebutuhan hidup. Bisa, asal prioritasnya mana? Hidup mau melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan, atau hidup untuk binatang-binatang itu, hidup untuk sayur-sayuran itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita menyembah Tuhan, menyembah dengan roh yang benar, menyembah dengan hati yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Jangan pernah kita menyimpan ke kiri atau ke kanan. Lakukan apa yang difirmankannya di dalam kehidupan kita. Maka percayalah, setiap kebutuhan-kebutuhan kita, Tuhan pasti cukupkan. Asal prioritasnya menyembah Tuhan yang benar. Mengalami Tuhan yang benar, supaya bagikan pun juga orang lain merasakan bahwa saya mengalami Tuhan yang benar di dalam hidup saya. Supaya saya bertobat. Jumpa dulu dengan Tuhan. Pengalaman rohani itu dulu dirasakan. Supaya Tuhan hidup di dalammu dan bisa membagikan kepada orang lain pun juga. Ada rohnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi
Yang menarik mana? Pengalaman rohani atau kebenaran Alkitab? Sekali lagi, itu kedua-duanya menarik. Karena ketika orang mengalami kebenaran di dalam kehidupannya, itu karena Tuhan, maka dia juga mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Sehingga menceritakan kepada orang lain bahwa ini bukannya hebatnya saya, ini bukan kuatnya saya yang saya lalui ini. Tapi saya bisa lalui ini karena Tuhan yang baik bagi hidup saya. Tuhan yang menolong saya. Maka saya tidak akan pernah tinggalkan dia dalam situasi dan keadaan apapun. Sekali Yesus yang hidup di dalam hidup saya, maka selamanya Yesus yang akan memimpin saya ke depannya sampai maut yang memisahkan. Dan kelak saya akan menempati surga yang dijanjikan Yesus kepada saya. Namun di dalam dunia ini kita perlu kebenaran kita hidupi dan pengalaman rohani kita pun juga minta Tuhan agar kita terus mengalaminya di dalam hidup kita. Karena dengan pengalaman rohani pun juga membuat kita kuat, membuat kita juga bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, membuat kita pun juga bisa menjadi pemenangnya. Asal Yesus bersama dengan hidup kita, asal roh kebenaran itu ada di dalam hidup kita, maka percayalah, semuanya pasti baik-baik saja. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa dan Bapa yang Maha Murah, di hadapan hadirat-Mu kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya boleh menolong kami, mengingatkan kami bahwa roh kebenaran itu hidup di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kuasa Tuhan tidak akan pernah berbicara di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang terus menolong kehidupan kami dan menegur kehidupan kami agar kami boleh berbalik kepada kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum persembahan dijalankan, marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Engkau telah memberkati kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima Tuhan. Berkati persembahan ini agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu Ikut Tuhan Yesus. Kemana juga
saudara untuk bangkit berdiri. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau telah melindungi kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, untuk Ibu Mengki yang telah menaburkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan juga pelihara keluarganya. Juga kami berdoa Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di pusat Jemur Sari, maupun yang ada di pos-pos PI, juga kiranya Tuhan akan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Tuhan pelihara keluarga masing-masing, agar mereka boleh tetap sehat dan semangat di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI, mereka yang sakit biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah juga Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah Republik Indonesia, agar supaya para pemimpinnya, biarlah Engkau berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat mengelola semua pemerintahan ini dalam perekonomian dan sebagainya. Biarlah Tuhan juga akan menolong mereka, agar mereka boleh memberikan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Tolong Tuhan, harga-harga yang masih belum dapat terjangkau oleh masyarakat, biarlah pemerintah juga boleh memikirkan agar dapat memberikan kebijakan, sehingga masyarakat boleh dapat menjangkau, membeli harga-harga tersebut. Kami juga berdoa Tuhan, untuk panitia Natal, kiranya Tuhan juga akan menolong seluruh panitia, agar mereka dapat mengelola seluruh anggaran yang ada, juga akan menciptakan acara Natal dan tutup tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan juga akan menolong seluruh panitia yang ada. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu, untuk menggerakkan hati mereka di dalam mengikuti persekutuan yang sudah diadakan, diprogramkan di dalam gereja ini, untuk kaum bapak, kaum ibu, maupun persekutuan doa pagi. Tolong Tuhan gerakkan hati jemaat masing-masing untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, agar boleh mendapat pertumbuhan di dalam rohaninya. Terima kasih Bapa. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa dulu.